itu akan menyebabkan sesuatu yang berpotensi bahaya atau menambah korban apabila tidak dimanage dengan baik. Uh, bisa ditampilkan slide-nya, Mas? Recording in progress. Ya, kalau kita lihat terutama di kerusuhan yang belum lama ini terjadi di seluruh, bukan ini Mas, ini materi data June yang crowd management. Judulnya di Mr. Freeze Crowd Management. Ya, kalau kita lihat kemarin waktu pas di kerumunan atau demo yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia, kita lihat kenapa demo itu bisa merusak sejauh itu gitu ya, sampai kalau di DIY sampai Polda terbakar gitu ya, kemudian merusak fasilitas umum, ada mobil dibakar gitu ya. Itu sebetulnya adalah ada peran dari bagaimana upaya dari polisi untuk melakukan manajemen kerumunan, karena manajemen kerumunan itu tidak segampang seperti teorinya gitu ya. Apalagi kalau seperti kemarin sudah sampaikan juga terkait dengan bencana di Palu, bahwa tim medis berniat untuk membantu, tetapi malah dijarah gitu ya. Karena kalau sudah sifatnya kerumunan, itu psikologisnya adalah semua itu ingin dapat bagian, sehingga kalau tidak kita manage dengan baik maka akan ada kerugian di tugas medis ya, dalam hal ini tim EMT yang bertugas utama untuk menjaga bagaimana safety and security-nya dari tim EMT itu bisa berjalan dengan baik. Next. Kontrol bisanya. Nah, pendahuluan dulu ya. Jadi manajemen kerumunan di fasilitas hospital EMT merupakan aspek krusial yang penting dalam mendukung pelayanan medis yang efektif dan aman. Tujuannya apa ini? Pemahaman dan keterampilan petugas EMT dalam mengelola kerumunan. Itu sasarannya kita semua di sini perlu tahu. Kenapa? Karena memang setiap dari kita itu ini kaitannya dengan safety and security yang sudah disampaikan Mas Gus kemarin ya. Dan konsep dasar manajemen kerumunan adalah definisinya dulu ya. Kerumunan di field hospital itu sekumpulan orang yang berkumpul di satu lokasi dengan kepadatan tinggi yang dapat menimbulkan resiko keselamatan, keamanan, dan gangguan operasional. Karakteristik kerumunan di field hospital itu tingkat stres yang tinggi sehingga menyebabkan situasi darurat, mobilitas tinggi, dan alur rujukan berubah-ubah, sumber ketidakpastian seperti kekurangan fasilitas dan informasi. Jadi penyebab dari terjadinya kerumunan itu diakibatkan dengan banyak hal. Tentu source yang terbatas menyebabkan seseorang itu tadi ingin dapat bagian, sehingga kalau nggak melakukan upaya untuk mengambil bagian, maka dia akan tidak dapat ya. Sehingga kalau semuanya berpikiran sama, maka kerumunan bisa terjadi. Kerumunan itu tetap menjadi kerumunan yang aman kalau dikondisikan, tapi kalau kerumunan tidak dikondisikan maka akan menjadi potensi bahaya yang lain. Nah, resiko kerumunan di field hospital atau di rumah sakit lapangan itu ada 3 ini ya. Jadi keselamatan pasien dan staf. Yang kedua adalah gangguan operasional, bahwa fungsi dari EMT itu ada maka untuk melayani korban bencana. Kalau misalnya ada kerumunan yang tidak bisa dikontrol, maka fungsi operasionalnya tidak berjalan dengan baik. Sehingga tujuan dari awal kita datang, EMT yang datang ke lokasi bencana itu tidak tercapai. Sehingga yang ketiga juga ada keamanan aset. Nah ini juga penting, seperti tadi ya, penjarahan itu bagian dari safety and security yang tidak aman, sehingga terjadi kehilangan aset dan keamanan tugas, gitu ya. Sampai harus berpikir bagaimana caranya masukkan bantuan ke Palu waktu itu. Nah, prinsip-prinsip manajemen kerumunan yang pertama adalah keselamatan dan utama. Jadi ini harus kita ketahui setiap kita membangun rumah sakit lapangan di suatu bencana, maka perlu kita screening dulu. Apakah tempat yang kita bangun tenda itu adalah lokasi yang aman?
apakah yang kita bangun itu berpotensi untuk menyebabkan uh, korban baru. Tadi ya, salah satunya tadi contohkan bahwa adalah layak nggak kalau kita bangun tempat pelayanan di dekat dengan misalnya banyak genangan air yang di situ ada sampah yang banyak, kemudian ada laler yang banyak, gitu menunjukkan tempat itu tidak layak untuk ditempati atau dihuni. Nah, itu salah satunya adalah dari segi PPI dan keselamatan untuk kesehatan petugas. Nah, itu juga salah satu yang harus kita akses. Apakah tempat yang kita tempati itu berpotensi untuk terjadinya longsor karena misalnya di uh, bawah di dekat dengan tebing gitu ya. Nah, itu juga harus diakses oleh tim yang awal pertama kali datang. Kemudian komunikasi yang jelas ini kaitannya dengan kita perlu izin dulu ke masyarakat lokal, ke Pak Dukuh, Pak RT setempat kita izin mau bangun tenda di sini. Karena kalau tidak izin maka itu juga bagian dari potensi untuk berbahaya bagi tim EMT. Kenapa? Tiba-tiba bangun tenda di sini, padahal tempat itu digunakan masyarakat untuk apa? Sehingga berpotensi untuk nanti ada protes, ada demo, ada yang tidak senang bahwa EMT itu berdiri di tempat tersebut. Sehingga perlu ada komunikasi yang jelas kepada orang atau warga sekitar. Kemudian kontrol akses. Dan yang terakhir adalah koordinasi multisektor, ini juga penting karena kita butuh keamanan. Jadi petugas pihak berwajib yang ada di tempat itu juga kita perlu sampaikan bahwa kita mau bangun tenda di sini untuk pelayanan kesehatan dalam rangka untuk melayani korban bencana, sehingga perlu disampaikan seperti itu. Jadi ada miskom antar satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian ini adalah tahapan manajemen kerumunan ya, mulai dari praoperasi, kemudian pelaksanaan, insiden dan pasca operasi. Kalau kita praoperasi maka perlu ada pemetaan, identifikasi titik rawan, peralatan, dan ada peralatan pembatas ya. Jadi, nah praoperasi ini perlu pemetaan, identifikasi apakah tempat yang kita tempati aman, ya. Kemudian titik rawannya sebelah mana? Ini untuk menilai kemungkinan berpotensi bahaya. Kemudian peralatan pembatas ini juga penting. Kita perlu batasi dengan pagar lokasi EMT kita. Jadi kalau kita lihat tadi di teman-teman lihat besok kalau mau lihat di EMT internasional, besok akan verifikasi WHO di tanggal 18 di lapangan Wayudan. Wayudan pun saya juga sempat lihat waktu pas pre-verifikasi. Mereka membuat tadi kalau dari drone atas tadi ya, itu ada banyak sekali tenda, mulai dari tenda layanan sama tenda logistik. Tenda layanan ada kurang lebih sekitar 9 sampai 10 tenda, tenda logistik juga ada. Dan semuanya itu dibatasi walaupun hanya seperti pagar gitu ya, pagar dengan net memutar. Itu membatasi bahwa ini adalah wilayahnya HMT tipe fix 1 ya. Dan dikasih jalur masuk dan jalur keluar yang jelas itu. Jadi kasih peralatan pembatas. Jadi tidak semua itu memberikan batas teritorial. Jadi tidak semua orang bisa masuk, keluar masuk dengan seenaknya gitu ya. Kemudian untuk pelaksanaan dan alur pasien, petugas pengarah dan juga sistem informasi publik. Nah, alur pasien ini kaitannya dengan ketika kita melayani pasien sebagai tipe 1 fix itu kita pasti akan melayani pasien ya, datang pasien. Nah, kita harus buat sistem antrian layaknya seperti di rumah sakit, di puskesmas, di klinik. Ada sistem antrian, gitu ya. Jadi tidak semuanya langsung masuk, saya mau dilayani, saya sakit sini. Jadi harus kita melakukan proses triase di situ. Sehingga nanti akan ada tenda triase di posko pelayanan, gitu ya. Kemudian ada petugas pengarah. Nah, petugas pengarah ini yang mengarahkan para pasien untuk bisa tertib dalam mengantri, gitu ya. Itu penting karena kalau dasar satu nyelip, satu lagi dibiarkan saja itu keributan rame. Awalnya mau ngantri berobat, jadi terjadi chaos di situ. Itu nanti tidak sesuai dengan rencana awal kita untuk memastikan bahwa semua terlayani dengan baik. Kemudian untuk insiden ini kalau ada tidak bisa terhindarkan lagi, terjadi kerumunan, ada keributan gitu di depan posko layanan kita, maka yang kita harus persiapkan adalah untuk evakuasi darurat. Karena kalau orang sudah ramai seperti itu, apa saja bisa menjadi bahan untuk diambil gitu ya. Jadi bisa kursi dilemparin gitu ya, kemudian diambil barang-barang kita itu
yang penting kita sama tadi prioritas apa? Petugas ya, petugas harus melakukan evakuasi darurat. Dan yang penting kita siapa adalah SOP untuk evakuasi darurat. Yang kedua, pastikan yang kita bawa itu adalah barang-barang penting atau barang berharga yang tidak boleh hilang. Ya, salah satunya adalah dokumentasi jumlah pasien yang kita layani selama penugasan. Kemudian penanganan pasien agresif itu juga penting. Karena kadang-kadang ada pasien agresif ya karena mungkin ada gangguan psikologis yang menyebabkan tadi ngamuk gitu ya, agitasi atau pasien memang ada riwayat gangguan jiwa kemudian lagi relapse gitu ya, kemudian dia menyebabkan keributan di fasilitas kesehatan, maka kita perlu memanage ini gitu ya. Kemudian pasca operasi ini debriefing dan dokumentasi. Ini penting juga sebagai bahan evaluasi apa yang kita lakukan apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian ini ada peran dan tanggung jawab. Koordinator EMT menetapkan rencana fraud control, jadi menyampaikan ke semua tim, semua anggota tim itu apabila terjadi A maka kita melakukan B, apabila terjadi C kita melakukan D. Jadi sudah jelas, semua sudah paham. Seperti yang disampaikan Mbak Darmo tadi, walaupun berperan di logistik tapi harus tahu bagaimana SOP di layanan. Termasuk teman-teman medis di EMT itu juga perlu tahu bagaimana SOP di logistik gitu ya. Kemudian petugas keamanan menjaga akses, memantau area rawan dan mengelola potensi konflik. Kemudian tim medis memberikan layanan sesuai protokol dan melakukan eskalasi. Jadi ini penting. Satu waktu mungkin normal layanannya gitu ya, bisa layan dengan baik. Tiba-tiba datang berujung 20 orang muntah-muntah, ternyata makanannya yang ada dari dapur umum, kemudian curiga keracunan. Nah ini tiba-tiba yang awalnya cuma satu orang tiba-tiba datang 25. Nah itu juga harus menyampaikan ke tim yang lain dalam logistik kalau memang membutuhkan bantuan ketika terjadi eskalasi jumlah pasien yang datang ke posko pelayanan. Sama terapkan seperti yang disampaikan oleh Dr. Wulan tadi. Triase bisa ada dua jenis, triase yang di lapangan, maksudnya di lokasi kejadian, ada triase yang kita lakukan di posko pelayanan. Jadi setiap pasien yang masuk ke posko pelayanan kita lakukan triase. Apakah ini pasien hijau, apakah ini merah, ataukah ini kuning? Karena besok kita akan bangun tenda, itu ada tenda triase, tenda pemeriksaan itu untuk memeriksa pasien hijau, ada tenda resusitasi untuk pasien kuning dan merah. Layaknya seperti kita melakukan pelayanan di IGD gitu ya. Kemudian untuk relawan dan logistik ini menyalurkan informasi ke pengunjung dan bantu distribusi bantuan. Nah, ini juga perlu dibagi tanggung jawabnya karena kadang-kadang distribusi bantuan ini kalau nggak adil, ini resiko untuk menyebabkan terjadinya potensi kerumunan yang tidak terkontrol, gitu. Rebutan ya bantuan. Jadi harus di manage dengan baik. Kemudian untuk teknik komunikasi efektif, bahasa singkat dan jelas, isyarat visual, update berkala, dan jalur komunikasi darurat. Bahasa singkat dan jelas itu mungkin kita punya kode-kode khusus antar tim gitu ya, bahwa ini kayak potensi rawan misalnya ngasih kode apa di tangan gitu, ini kayaknya potensi kalau kita di GD itu ada ini kayaknya potensi komplain nih, di mata ini harus disingkirkan dulu misalnya, atau harus dekati, tanyakan ada problem apa Pak ini, jangan sampai problemnya menjadi lebih besar ketika kita tidak mengenali potensi bahaya ketika kita melakukan pelayanan di posko. Kemudian isyarat visual sama ya, jadi kalau sama seperti bahasa tadi, bahasa singkat dan jelas, isyarat visual. Kemudian update berkala ini terkait dengan tadi kondisi, apakah posko masih bisa melayani dengan baik, apakah ada eskalasi jumlah pasien yang datang ke posko gitu ya, dan jalur komunikasi darurat. Ini juga perlu dilakukan ketika tidak ada sinyal. Kemudian nanti dan simulasi. Nah, simulasi antrian panjang ini kita perlu menguji juga. Besok kita akan simulasikan di tanggal 24 ketika tenda sudah berdiri, kita akan coba bagaimana posko pelayanan itu melayani pasien ketika datang kondisi normal. Tiba-tiba kok banyak gitu ya, harus bagaimana nih teman-teman koordinator dan tim menghandle banyaknya antrian di posko pelayanan, itu penting. Kemudian respon tugas dalam melihat situasi dan evakuasi darurat ini penting. Latihan keluar cepat dari tenda perawatan. Ini ketika memang kondisi kerumunan tidak dapat dikontrol
lebih lanjut sehingga kita perlu melakukan evakuasi. Kemudian simulasi pasien panik, latihan komunikasi deeskalasi ya. Jadi kalau pasien panik, teriak-teriak, ada pasien yang panik attack, agitasi, pasien yang schizofren, kemudian ada ngamuk gitu. Nah, itu harus kita lakukan manajemen sejak awal karena kalau enggak nanti bisa terjadi chaos gitu ya. Termasuk kalau kita lihat kesurupan gitu ya. Kesurupan. Nah, itu kalau kita ada gangguan trans gitu ya. Itu kita perlu memisahkan misalnya yang lagi teriak-teriak jangan berkumpul dengan kerumunan karena kalau biasanya itu kan sebenarnya kalau kita non medis mungkin pikir itu kesurupan tapi kalau kita medis nggak kenal itu ya. Nah kita bisa pisahkan orang yang ngamuk ini dengan kerumunan karena kalau enggak dia akan menular satu ke yang lainnya gitu. Jadi harus kita manage dengan baik agar tidak terjadi kekacauan. Kemudian simulasi pasien udah tadi ya, latihan komunikasi. Oke, peralatan pendukung. Nah ini pagar portable. Pagar ini bisa macam-macam bentuknya. Ada yang kayak kun itu ya, kun dikasih net, ada yang kun dikasih polis line gitu. Jadi macam-macam untuk batasi bahwa ini adalah batasnya posko layanan EMT-nya Muhammadiyah. Kemudian pengeras suara ini penting untuk mengkomunikasikan. Jadi kalau kita kerumunan tapi kita teriak-teriak itu nggak bakal didengar. Jadi perlu adanya bantuan pengeras suara agar semua yang ada di situ bisa mendengar instruksi yang kita berikan. Kemudian lampu darurat ini diaktifkan, gitu ya, untuk memang kalau misalnya tadi ketika harus evakuasi darurat ada satu tombol mungkin yang bisa dipencet kemudian berbunyi sirinenya sebagai tanda untuk semua petugas harus segera evakuasi dari lokasi posko gitu ya. Kemudian CCTV ini ayah agak susah, tapi bisa. Sekarang kan banyak CCTV yang sebenarnya minim aja ya, tinggal colok listrik, connect ke HP gitu bisa ya. Itu untuk bantu kita memantau kondisi posko. Kemudian papan petunjuk, ini juga penting, jalur evakuasi. Ya, itu juga kita berikan. Kemudian petunjuk ini tidak hanya evakuasi, tapi juga petunjuk untuk pasien yang datang. Jadi ke sana itu tenda triase, periksa ke sana, farmasi ke sana. Karena biar dengan melihat aja baca langsung bisa tahu gitu ya, untuk meminimalisir penumpukan di satu tempat. Karena tidak tahu atau tidak adanya penunjuk arah. Kemudian indikator keberhasilannya tidak ada cedera akibat kerumunan. Itu dikatakan berhasil kalau tidak ada cedera. Kemudian waktu tunggu terkendali, ini kaitan dengan waktu banyaknya pasien yang datang. Nah ini kayak BPJS ya, karena dinilai ya, waktu tunggu. Jadi salah satu yang dinilai adalah waktu tunggu. Kalau lebih dari 1 jam itu merah gitu ya. Nah ini sama di tempat bencana pun walaupun kita tahu bahwa hijau itu bisa menunggu ya, tapi tetap orang itu ada sabaran, ada batasnya gitu ya. Jadi tetap harus kita manage. Kemudian jalur evakuasi yang terbuka agar bisa dilalui dengan mudah dan kepuasan meningkat. Kepuasan meningkat ini artinya pasien yang periksa di situ ya dapat layanan yang baik gitu ya. Metode pelatihannya ya nanti ini kita ya ada presentasi nanti role play. Saya role play ini kita mungkin akan langsung kita lakukan saat di hari H. Nanti kita silakan. Nanti akan ada tim yang akan kita bagi untuk nantinya berperan masing-masing tugasnya ya, dan harapannya semua bisa mengambil peran. Tidak ada yang bingung apa yang harus saya lakukan, tapi semua bisa mengambil peran. Tuh. Next lagi, penanganan kebutuhan khusus ini kalau pasien kritis itu bisa kita siapkan area isolasi, ini maksudnya area tersendiri ya. Kalau kritis ini kita masuk kategori merah, maka kita masukkan tenda resusitasi. Kalau dia pasien yang curiga airborne, kita pindahkan ke ruang isolasi. Kemudian kalau lansia dan anak-anak, sediakan fasilitas penunjang seperti kursi atau mainan. Nah, karena kalau nggak diberikan kursi, potensi nunggunya lama, terus jadi jatuh pingsan dan sebagainya. Kemudian kalau anak-anak, kalau nggak ada mainan, nggak sabar, tantrum gitu ya, teriak-teriak itu, sehingga menyebabkan kondisi yang mengganggu untuk yang lainnya. Untuk difabel, pastikan aksesibilitas dan bantuan yang diperlukan. Nah, tadi waktu saya lihat kemarin waktu tenda EMT Internasional didirikan untuk preverifikasi, itu yang menarik adalah ada toilet khusus untuk difabel. Kemudian jadi difabel itu
periksa tempat kita itu tidak mengalami kesulitan. Kita perlu pertimbangkan medannya, termasuk jangan sampai untuk mengakses tempat kita harus naik tangga sekian jauhnya gitu ya. Itu kita juga jadi pertimbangan untuk membangun tendanya. Jadi kalau bisa kita juga selain memikirkan orang-orang yang sehat, dalam hal ini bisa jalan gitu ya, tapi juga pertimbangan orang-orang dengan kursi roda, keterbatasan fisik, harus pakai kren dan sebagainya, itu harus kita pertimbangkan untuk bisa mengakses layanan di tempat kita. Kemudian untuk pengembangan sistem manajemen tadi ya udah sebentar. Teknologi pelatihan berkelanjutan dan evaluasi revisi, saya rasa sama seperti yang lainnya. Jadi setiap kita berikan materi, latihan, evaluasi, materi, latihan, evaluasi. Berkolaborasi eksternal, kesehatan masyarakat yang dilibatkan untuk penanganan penyakit menular dan promosi kesehatan. Komunitas ajak masyarakat sekitar dalam pelatihan dan pelaksanaan mitigasi bencana. Pemerintah untuk mendapatkan dukungan perizinan dan koordinasi dalam situasi darurat. Jadi ini kaitan dengan pentahelix tadi ya. Ada peran komunitas di situ, ada peran pemerintah, ada perannya nanti mungkin bisnis aktor atau pelaku bisnis dan juga media. Jadi perlu keterlibatan faktor eksternal untuk memastikan bahwa ketika kita mendirikan tenda AMT di suatu tempat itu bisa aman. Prinsip etika tetap ya, privasi pasien menjadi prioritas utama, keadilan layanan dan transparansi serta akuntabilitas. Saya rasa di semua layanan seperti ini termasuk di setting bencana. Stres dan kesejahteraan tim, nah ini penting untuk di briefing, dukungan psikologis dan kesehatan mental. Jadi jangan salah, tenaga medis itu bisa mengalami gangguan psikologis ya di lokasi bencana karena mungkin sudah kelelahan, jauh dari keluarga, kemudian melihat banyaknya korban yang dengan kondisi yang sangat mungkin tidak mengenakan gitu ya, jadi beban sendiri, sehingga pada waktu tertentu itu perlu mungkin pendampingan psikologis dari teman-teman psikososial. Jadi kalau misalnya memang tidak mampu lagi melayani, harus kita pulangkan. Maka batasnya 14 hari ya, walaupun tadi Mbak mau bilang 7 hari, tapi kalau kemarin rata-rata sih kita dari rumah sakit kan 14 hari. Walaupun 14 hari itu bukan 14 hari full ya, 14 hari termasuk perjalanan. Jadi kalau 1 hari, 12 hari efektif, kemudian pulang. Tuh, jadi total 14 hari. Tuh. Delala kemarin waktu saya di Lombok itu, setelahnya waktu saya pulang itu Palu, tsunami di Palu ya, sehingga waktu itu warga desa di Sumbawa Barat itu bilang, Dok, habis ini ada tim lagi. Oh ada Pak, dari PKU Temanggung habis ini mau datang. Ternyata begitu ada Palu, semua tim dialihkan ke Palu. Di WA itu saya aduhnya, Dok, jadi ada yang datang nggak Dok? Ini warga lagi masih membutuhkan layanan kesehatan gitu. Oh, mohon maaf sekali Pak, ini sepertinya karena Palu sedang menjadi prioritas, maka semua tim diarahkan ke sana. Sehingga setelah itu nggak ada lagi tim yang datang ke gempa di Mataram. Oh, pertanyaan loh, dari Mataram sampai Sumbawa, iya ternyata gempanya Mataram itu sampai terdampak ke pinggiran Sumbawa Barat. Jadi saya waktu nyebrang ke Sumbawa Barat dengan kapal feri, tapi itu pun ngantri lama sekali, harusnya 2 jam, harus jadi 6 jam karena dermaganya itu banyak yang hancur, antri, kemudian sampai di sana sudah dijemputin. Setiap hari itu muter ke desa-desa dan ternyata masih dibutuhkan. Dan 1 bulan pasca gempa itu masih banyak warga yang belum berani masuk ke rumah. Jadi pentingnya untuk tenaga kesehatan yang bertugas di lokasi bencana itu untuk mengelola atau manajemen stres juga penting. Itu ya, kalau sudah lelah ya waktunya istirahat. Kemudian rencana kontingensi, ini identifikasi ancaman, simulasi besar, kemudian evaluasi pasca simulasi. Itu ya besok kita akan lakukan evaluasi setelah kita melakukan simulasi. Keterlibatan masyarakat yang penting pelatihan kepala merah, ajarkan teknik pertolongan pertama. Ini juga penting. Harus ada yang ditinggalkan oleh tenaga medis kepada masyarakat, baik itu berlaku hidup bersih dan sehat, bagaimana P3 akan dilakukan, bagaimana mengetahui tanda-tanda bahaya pada suatu kondisi, gitu ya. Ketika kita sudah tidak ada di situ gitu untuk melayani. Jadi ada sesuatu yang ditinggalkan, walaupun itu hanya adalah ilmu pengetahuan, gitu ya. Sosialisasi, evakuasi, edukasi tentang langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi kendaraan
keadaan darurat ya. Kemudian tim relawan, rekrut dan melatih relawan lokal untuk mendukung operasional field hospital. Ini ya, proses pembelajaran, monitoring, yes. Kesimpulan ini, manajemen rumah di fasilitas field hospital NT merupakan aspek krusial dalam mendukung pelayanan medis yang efektif dan aman. Dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang tepat serta kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, kerumunan di lapangan dapat dikelola dengan baik untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Teruslah mengembangkan sistem, pelatih tim, dan memperkuat koordinasi untuk menghadapi tantangan dan kompleks dalam situasi darurat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya sampaikan sebenarnya oleh Mas Chris kemarin, cuma belum disampaikan. Tapi menurut saya ini penting karena besok akan kita hadapi. Jadi jangan sampai nanti kemarin nggak diajari kok disuruh simulasi mengelola kerumunan gitu ya. Karena besok akan cukup banyak pasien-pasien yang memang akan kita posisikan sebagai pasien hijau yang nanti akan bikin ribet di posko. Silakan nanti dibagi perannya, bagaimana, siapa yang akan melakukan, itu silakan dikomunikasikan nanti melalui koordinator masing-masing roster. Itu ya. Apa? Terakhir. Oh ini ya. Sebenarnya naik kabeh dipikir saiki sesuk terus pikir apa. Ini Pak Pres ya, lebih harian itu borongan. Ini bukan tukang borongan, itu tukang harian ini. Ya. Ya, nanti mungkin ada satu lagi yang saya sampaikan terkait dengan bagian peran dalam tim. Jadi habis saya Dr. Jun ini lagi ATLS, menguji ATLS sehingga saya isi dulu ya. Mas Asadi, minta tolong ditampilkan ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa besok di tanggal 18 kita akan melakukan gali ruang. Tapi sebelum gali ruang kita akan kumpulisi sebentar untuk kita bagi siapa masuk ke roster apa. Roster itu kumpulan orang ya, kayak kelompok lah gitu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti roster 1, 2, 3, 4, 5 akan berperan sebagai MT 5B1, ada yang jadi MT mobile gitu ya. Nah, dan itu disesuaikan dengan komposisi dari masing-masing roster. Sudah bisa dibuka, Mas? Mana ini, Mas? Yang baru saya kirim. Ini materi Dr. Jun. Judulnya pembagian peran dalam tim. Sudah saya bilang.